Selamat pagi siswa-siswi kelas 5A SD Santa Monica. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat selalu. Hari ini kita masih belajar di tema 1, subtema 2, kita masuk pada pembelajaran ketiga. Pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap kondisi penduduk. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Disebut sebagai negara kepulauan karena wilayah Indonesia terdiri dari deretan pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang hingga Merauke dan dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Julukan negara maritim diberikan kepada Indonesia karena luas wilayah laut yang dimiliki, yakni hampir sepertiga dari luas keseluruhan wilayah nasional. Pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap keadaan penduduk adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Penduduk Indonesia tersebar secara tidak merata di berbagai pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Mayoritas penduduk banyak mendiami pulau-pulau besarnya, terutama Pulau Jawa. Pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap kondisi penduduk lainnya adalah keberagaman suku bangsa dan budaya. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dengan dikelilingi lautan luas membuat penduduknya hidup secara terpisah. Ada beberapa pulau yang letaknya terpencil, sehingga menyulitkan untuk saling berhubungan dan menjalin komunikasi. Tiap-tiap penduduk tersebut kemudian hidup secara berkelompok, membentuk sebuah suku bangsa, dan menyesuaikan diri dengan kondisi pulau sebagai tempat tinggalnya, sehingga terbentuklah kebudayaan yang khas. Selanjutnya kita akan belajar menentukan ide pokok melalui kalimat topik. Kalau kalimat topik merupakan kalimat yang mengungkapkan ide pokok mengenai topik yang akan dikembangkan dalam paragraf. Kalimat topik disebut juga kalimat kunci. Jika berhasil menemukan kalimat kunci dalam suatu bacaan, maka kita sudah memahami hampir semua isi bacaan. Selain itu, menemukan kalimat kunci dalam suatu bacaan juga membuat kita lebih mudah dan cepat dalam membaca. Ciri-ciri kalimat topik atau kalimat kunci. Yang pertama, diletakkan pada awal atau akhir paragraf. Yang kedua, suatu kalimat berisi kalimat utama ditandai oleh kata-kata kunci. Yang ketiga, berisi suatu pernyataan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat penjelas. Selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai pendidikan karakter bangsa yang memiliki peranan penting bagi kehidupan bangsa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya sekedar sebagai dasar negara atau pandangan hidup bangsa, namun harus dihayati dan diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Beberapa nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama, sila pertama Pancasila.
nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama yaitu yang pertama, setiap warga negara Indonesia memiliki iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang diyakini serta kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menciptakan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengurangi dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila kedua Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua yaitu yang pertama, memberi pengakuan serta mempertahankan kedudukan setiap warga negara memiliki harkat maupun martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, serta negara secara mendasar pada setiap warga negara tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit yang bisa saja menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sila kedua ini dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga Pancasila. Nilai luhur yang tercermin dalam sila ketiga yaitu yang pertama, dapat menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan maupun keselamatan bangsa dan negara menjadi kepentingan pribadi dan juga golongan. Yang kedua, memiliki kesanggupan untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara saat dibutuhkan. Sila ketiga dilambangkan dengan simbol pohon beringin. Sila keempat Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung yaitu yang pertama, sebagai seorang warga negara dan warga masyarakat, kedudukan warga negara dalam negara adalah sama dalam hal hak dan kewajiban. Yang kedua, dalam mengambil sebuah keputusan, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung yaitu yang pertama, meningkatkan perilaku serta perbuatan luhur yang mencerminkan sebuah sikap maupun suasana kekeluargaan dalam gotong royong di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan perilaku yang berkeadilan terhadap sesama warga negara yang menunjukkan sistem demokrasi di Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar. Indeum.